Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang ke-10. Dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain ya. Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain. Tuhan mau juga supaya bangsa-bangsa lain itu di luar dari bangsa Israel juga akan datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita melihat dalam satu peristiwa di mana seorang yang bukan Israel, bukan orang Yahudi, diselamatkan oleh Tuhan dan Petrus harus menjumpai dia, yaitu Cornelius ya. Dan Petrus hendak melayani Cornelius. Kita mau membaca ayat ini biar kita bisa mengerti semua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita melihat bagaimana kisah ini ya, sangat menarik, dan Petrus menyampaikan yang terpenting, apa yang harus dia sampaikan. Nah, Cornelius bertanya, sampaikan apa yang kira-kira Tuhan ya mau disampaikan oleh Tuhan kepada kami melalui engkau ya. Jadi Cornelius bercerita bagaimana dia berdoa dan Tuhan ya melawat dia melalui malaikat itu. Nah, dia melihat penglihatan itu, bahkan menarik, doamu sudah dikabulkan, sedekahmu diterima. Tetapi tidak cukup sampai di situ, ada sesuatu yang sangat penting yang dia butuhkan. Itu sebabnya Tuhan menyuruh Petrus, walaupun kita lihat tadi bahwa Petrus sempat ragu-ragu juga ya dengan waktu dia dikatakan apa, lapar mau makan, tapi sedang makanan disajikan tiba-tiba turun dari langit itu ya, binatang-binatang, kata yang juga di situ ada binatang haram, tapi Tuhan bilang sembelih dan makan. Kemudian Petrus bilang, wah saya nggak pernah makan seperti itu. Tapi yang menarik ya, Tuhan katakan jangan kamu haramkan apa yang dihalalkan oleh Tuhan. Nah, ini sebenarnya bukan berbicara untuk makanan, tetapi berbicara bahwa ada orang-orang di luar Yahudi, di luar Israel yang juga dikasihi Tuhan dan mereka perlu keselamatan. Nah, kemudian kita melihat tadi dengan membaca sudah sangat jelas sekali ya. Kemudian Petrus meresponi ya panggilan daripada Tuhan bahwa ada seorang di sana, yaitu Cornelius. Yang menarik adalah bukan hanya Cornelius yang merindukannya. Cornelius ya, dia berusaha, dia tidak mau hanya untuk dirinya saja ya berita itu. Maka ya Cornelius mengumpulkan sahabat-sahabat, mengumpulkan saudara-saudaranya, mengumpulkan orang banyak, dan mereka mau supaya mereka mendengar berita ya, kabar baik atau suara Tuhan melalui Petrus ya. Jadi dia kumpulkan semua, dan kita lihat tadi pada akhirnya mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus. Ya, Petrus menyampaikan tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi semua orang ya. Tuhan bagi semua orang. Ini sangat indah sekali ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah Petrus ya mengikuti petunjuk daripada Tuhan sendiri supaya ya dia pergi dan menjumpai Cornelius yang sedang menantikan. Nah, dalam peristiwa ini ya, walaupun ya dikatakan bahwa tidak biasa ya orang Yahudi masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Di ayat 28 berkata, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi nggak boleh membeda-bedakan. Dari peristiwa itu Petrus tahu bahwa Tuhan mengasihi juga orang-orang yang bukan orang Israel. Nah, kemudian dari percakapan itu Cornelius memberitahukan peristiwa yang dialami waktu dia berdoa dan melihat penglihatan itu. Kemudian Tuhan suruh supaya dia pergi untuk menjemput Simon atau Petrus ya. Kemudian kita melihat tadi ya, Petrus mulai bicara. Ini sesuatu yang luar biasa
Di ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, melalui peristiwa ini kita lihat bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak pilih kasih kepada satu suku tertentu, bangsa tertentu, tidak. Tetapi Tuhan mengasihi semua bangsa, suku bangsa, dan Tuhan mau supaya suku-suku bangsa ini, setiap pribadi ini boleh datang kepada Dia, menyembah, memuji, memuliakan Dia. Di ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah firman yang disuruh sampai yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, Cornelius dia beribadah kepada Allah, tapi dia bukan orang Israel dan dia belum mengenal tentang Yesus. Tetapi dia beribadah, dia orang saleh, dia memberi sedekah, dia membantu orang, tapi tidak cukup sebatas berbuat baik, sebatas beribadah tanpa pengenalan akan Yesus. Nah, maka pribadi Yesus ini sangat penting. Nah, sebab dikatakan Yesus adalah Tuhan semua orang. Nah, harus semua orang berseru di dalam nama Tuhan baru diselamatkan. Dan Cornelius ya diperhatikan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan ya. Cornelius mendapat perhatian daripada Allah, itu sebabnya ya Tuhan mengutus Petrus untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada Cornelius. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah Yesus Kristus Tuhan untuk semua orang. Dan setiap orang yang datang kepada Yesus, yang berseru kepada nama Tuhan, diselamatkan. Ini kabar baiknya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka ya memberi diri dibaptis. Mereka menyerahkan diri dan mereka menjadi pengikut Kristus. Ya, siapa Yesus? Ini penting diberitakan. Ayat 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami. Ya, tugas untuk apa? Menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi perlu memberitakan nama itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan itu tugas para nabi, tugas para rasul, ya saksi itu. Dan nabi-nabi sebelumnya dikatakan sudah menceritakan tentang itu, walaupun masih bentuk nubuatan. Tapi mereka sudah bercerita bahwa akan datang Mesias itu. Dan rasul-rasul sebagai saksi yang bersama-sama dengan Yesus mendapatkan tugas untuk memberitakan nama itu. Itu tugas utama, memberitakan nama itu. Dan barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan ketika Petrus menyampaikan firman ini, menyampaikan kebenaran ini, ya, Roh Kudus melawat mereka, ya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun atas mereka. Ya, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya, ya, dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, saudara, Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa, suku bangsa. Tuhan mengasihi semua orang dan Tuhan mau supaya semua orang dari suku-suku bangsa itu berseru di dalam nama Yesus. Jadi perlu mereka mendengar nama Yesus
Sebab di dalam nama Yesus itulah ada pengampunan dosa. Dan orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan. Dan apa yang terjadi bagi Kornelius dan seisi rumahnya, serta orang banyak yang dia kumpulkan itu, mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka dilawat oleh Roh Kudus. Mereka percaya. Mereka mendapatkan karunia roh. Dan pada akhirnya apa? Mereka pun memberi diri dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik dalam bagian ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa. Tuhan tidak membeda-bedakan suku bangsa, tidak membedakan orang. Tuhan mau semua orang dari suku-suku bangsa itu datang kepadanya, sujud menyembah, memuji, memuliakan Dia. Pengalaman yang luar biasa ya dialami oleh Kornelius, yang dia tadinya belum mendengar tentang Yesus, belum mendapatkan lawatan Tuhan, belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ketika Petrus yang taat kepada perintah Tuhan melalui penglihatan itu, Petrus yang akhirnya bergerak, berjalan ya, dan pergi menjumpai Kornelius, rupanya di sana ya, yaitu Kornelius dan banyak orang sedang menantikan kabar baik. Ketika Petrus menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan tentang pribadi Yesus yang menyelamatkan umat manusia, yang adalah Tuhan bagi semua orang, ternyata diresponi secara positif oleh Kornelius dan banyak orang pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pun bersyukur kita telah meresponi tentang nama itu. Kita sudah percaya kepada Yesus, tetapi tidak cukup untuk diri kita saja, tetapi Tuhan mau pakai kita. Sebagaimana rasul-rasul diberikan tugas untuk menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang, di dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan dosa, pun itu juga yang harus kita lakukan. Sampaikan kebenaran kepada banyak orang, sampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada banyak orang. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah Yesus yang menyelamatkan umat manusia ya dari maut. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk semua orang, dan yang percaya kepada Yesus ya memperoleh keselamatan. Tentu kita merindukan lebih banyak lagi orang-orang yang akan berseru di dalam Tuhan. Lebih banyak lagi orang-orang yang akan datang menyembah Yesus. Dan itu adalah sesuatu yang baik, yang mulia. Supaya orang-orang tidak masuk kepada hukuman yang abadi, yaitu neraka. Supaya orang-orang datang kepada Tuhan dan kemudian mereka akan masuk surga. Berarti peran kita sebagai murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Allah, ini sangat penting, yaitu beritakan tentang Dia, beritakan tentang Yesus, beritakan kabar sukacita. Yesus, ya hanya Yesus, hanya satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup ini, hanya Yesus. Hanya melalui Yesus manusia bisa masuk surga. Yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia memperoleh hidup yang kekal. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya menguatkan iman percaya kita. Jangan ragu-ragu lagi kita untuk tetap setia mengikut Tuhan, mengikut Kristus sampai garis akhir. Dan yang kedua, jangan lupa tugas dan tanggung jawab kita. Jangan hanya kita saja yang memperoleh keselamatan, tetapi kita rindu banyak orang yang akan memperoleh keselamatan. Berarti kepada banyak orang kita harus beritakan tentang Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.